Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Ngatu. Ngatu ini sendiri adalah e-wallet. Diharapkan Ngatu ini e-wallet yang bisa digunakan untuk semua orang, nggak hanya terbatas di Indonesia, di luar negeri. Pengennya ini bisa digunakan orang untuk transfer dari e-wallet Indonesia atau e-wallet luar negeri, dan sebaliknya juga dari Bank Indonesia ke Bank luar negeri dan sebaliknya. Secara keuntungan, kami sih mengharapkan supaya transfer dari antar bank di Indonesia ke bank di luar negeri itu biayanya bisa ditekan seminim mungkin. Juga dengan transfer e-wallet dari e-wallet Indonesia ke e-wallet luar negeri dan sebaliknya, dan juga dari bank ke e-wallet dan dari e-wallet ke bank, itu bisa dilakukan juga dengan mudah, tapi dengan biaya seminim mungkin. Oke, terkait aplikasi, berikut yang bisa kami jelaskan secara bisnis proses dari aplikasi ini. Oke, dari tampilan depan aplikasinya seperti ini, kemudian di menu awal ada dua menu, yaitu menu untuk create account dan menu login. Kita akan coba di menu create account dulu. Untuk create account menggunakan nomor telepon sebagai key identifier, karena nomor telepon dari setiap negara itu unik terkait kode area dan nomor masing-masing. Jadi diharapkan nomor telepon ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain. Makanya bisa kita jadikan sebagai kunci dari setiap akun. Dan kunci ini nggak akan sama antara akun satu dengan akun yang lain. Di sini akan menampilkan banyak pilihan negara, belum kita pilih Indonesia. Nah, setelah pilih Indonesia akan muncul 62 dan kita akan masukkan nomor telepon yang akan kita gunakan. Nah, setelah nomor telepon itu nanti akan dimasukkan, kita harapkan nanti akan ada semacam notifikasi, OTP notifikasi, jadi akan mengirimkan SMS notifikasi, bisa SMS atau mungkin nanti WhatsApp notifikasi yang memberikan 6 digit kode angka unik yang akan dimasukkan sebagai konfirmasi. Untuk memasukkan angka ini, kami akan membatasi sebanyak 1 atau 2 menit lah, nggak terlalu lama juga nggak terlalu singkat, karena untuk kirim SMS itu bisa jadi akan butuh waktu untuk penyampaian dari operator ke mobile kita masing-masing. Setelah sukses memasukkan nomor telepon dan sudah sukses terregister, maka berikutnya bisa masuk ke menu utama. Menu utama Ngatu ini memang dibikin simple karena kita pengen membidik orang yang biasa menggunakan transfer dan memang nggak dibikin rumit supaya orang mudah dalam penggunaannya. Karena kalau kita lihat menu di beberapa bank dan di beberapa aplikasi semacam Tokopedia atau Bukalapak, ya memang karena menunya banyak, pada akhirnya orang akan merasa bingung akan seperti apa. Kami mengarahkan aplikasi ini untuk bisa digunakan oleh setiap orang. Jadi sebisa mungkin aplikasi ini semudah mungkin dan bisa membantu semua orang tanpa perlu harus kebingungan. Misalnya mesti top up atau mesti transfer atau mungkin membayar sesuatu, itu biar nggak salah. Jadi menunya memang sengaja dibikin besar dan dibikin mudah. Kita akan mencoba menu transfer. Untuk menu transfer itu sebenarnya ada dua, yaitu transfer dari bank ke bank dan bank ke e-wallet. Untuk menu dari e-wallet ke bank dan e-wallet ke e-wallet pada prinsipnya sama, karena nanti akun yang akan dimiliki setiap orang itu independen, dan akun itu nanti akan disimpan di aplikasi di server aplikasi ini, jadi independen terhadap bank dan e-wallet. Oke, kita lanjutkan untuk aplikasi transfer ke bank.
Eh, setelah masuk bank nanti akan muncul menu untuk memasukkan tujuan transfernya kemana. Karena tujuan kita adalah internasional, maka perlu dimasukkan negara tujuan dan bank di negara tujuan. Setelah memasukkan bank dan negara, maaf, kecepatan. Maaf. Setelah memasukkan nama negara dan banknya, akan dilanjutlah, akan masukkan ke account number penerima. Setelah dimasukkan, akan muncul seperti ini, nama tujuan bank, dan nomor akunnya. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan lagi, mau berapa yang akan ditransfer. Setelah dimasukkan akan muncul konfirmasi, akan mentransfer sejumlah uang ke tujuan yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, dari sini kita diberi pilihan untuk bisa balik atau melanjutkan. Bila kita ingin melanjutkan, kita harus memasukkan PIN atau memasukkan fingerprint sebagai otorisasi. Oke, setelah kita selesai melakukan transfer, jumlah balance atau saldo yang tersisa itu akan dimunculkan di paling atas. Dan kemudian beritanya juga muncul. Kemudian juga ada pemberitahuan bahwa email notifikasi sudah dikirimkan sebagai bukti transaksi. Kita kembali ke menu utama. Nah, untuk transfer itu bisa lain kita lakukan ke bank, juga bisa kita lakukan ke e-wallet. Sama, untuk e-wallet juga kita mesti sebutkan e-wallet itu dari negara mana dan apa nama e-walletnya. Kemudian masukkan akun nomor atau identifier e-wallet yang akan kita tuju. Karena bagaimanapun juga kan harus ada suatu identitas khusus sebagai penerima transfer yang akan kita lakukan. Contohnya seperti ini, akan muncul nama, muncul e-walletnya apa, dan kemudian identifikasi terhadap identitas itu. Kemudian di challenge lagi, berapakah yang harus dimasukkan sebagai jumlah nominal yang akan ditransfer ke e-wallet tersebut. Setelah dimasukkan jumlah transfer, akan ditanyakan lagi apakah akan dikonfirmasi apakah transaksi ini akan dilanjutkan apa enggak. Di sini dimunculkan jumlah nominal yang akan ditransfer dan tujuan penerima dari transfer tersebut. Nah, sebagai keamanan, setelah dilanjutkan, akan dimunculkan juga kita harus memasukkan nomor PIN atau memasukkan otorisasi yang lain yang berupa fingerprint. Dan setelah dimasukkan, maka akan muncul bukti notifikasi bahwa kita sudah mentransfer ke alamat e-wallet yang kita maksud dengan sejumlah yang kita mau. Sama seperti tadi, setelah transaksi ini selesai juga akan ada notifikasi masuk ke email kita sebagai bukti transaksi. Kemudian pencet home dan akan kembali ke menu utama. Oke, penjelasan aplikasi sederhana ini seperti ini dulu. Kita baru membuat 2 bisnis case. Nanti akan dilanjutkan ke bisnis case yang lain untuk top up, QRP, dan bill payment. Diharapkan bill payment ini nanti bisa ke merchant-merchant juga, tapi mungkin bill payment ini lebih ke kartu kredit juga, karena kalau misalnya nanti akan kita tambahkan merchant, mungkin akan terlalu banyak ya, jadi nggak sederhana lagi. Karena aplikasi ini memang diarahkan untuk supaya sederhana dan mudah untuk digunakan. Karena nggak semua orang pada akhirnya akan suka dengan kerumitan. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.